think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janitra Balkisviana dan saya Haula Tunggadewi. Kami dari MTSN 2 Kota Kediri sebagai finalis LKTI NCC tahun 2023-2024 dengan judul Rumput Alang-alang sebagai Biosorben CR6 Limbah Pabrik Tahu, Solusi Cegah Pencemaran. Kediri merupakan kota penghasil tahu. Tahu merupakan makanan ringan yang umumnya dijadikan lauk dan mudah untuk didapatkan. Tahu mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang bagus untuk kesehatan. Adapun proses pembuatan tahu diantaranya perendaman, penggilingan kedelai sampai menjadi bubur, pemasakan, penyaringan, pengasaman, dan pencetakan. Sebagai kota penghasil tahu, pasti banyak ditemukan limbah tahu. Limbah tahu adalah sisa dari produksi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk menjadi tahu. Limbah tahu ada dua jenis, yaitu padat dan cair. Limbah tahu padat merupakan kotoran hasil pembersihan kedelai. Sedangkan hasil pencucian tahu berupa limbah cair. Limbah cair tahu mengandung beberapa logam berat. Salah satu logam berat yang ada pada limbah tahu yaitu logam berat CR6. Logam berat CR6 dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga gangguan kesehatan, seperti gangguan saluran pernafasan dan pencernaan. Oleh karena itu, alternatif pencegahan pencemaran dapat menggunakan rumput alang-alang yang dijadikan sebagai biosorben untuk menyerap logam berat yang ada pada limbah tahu. Untuk membuktikan bahwa rumput alang-alang dapat dijadikan sebagai biosorben CR6, maka peneliti melakukan beberapa langkah eksperimen. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Langkah pertama, mengambil rumput alang-alang sebanyak 18 tumbuhan, lalu mencucinya menggunakan air mengalir. Setelah itu, mengambil sampel limbah pabrik tahu sebanyak 750 ml pada 3 lokasi yang berbeda, yaitu lokasi A, B, dan C.
Langkah eksperimen yang kedua yaitu uji coba pada limbah pabrik tahu. Langkah pertama, menuangkan masing-masing limbah ke dalam air Mayer sebanyak 250 ml. Langkah kedua, memasukkan rumput alang-alang ke dalam limbah pabrik tahu. Pada limbah pabrik tahu A ulangan 1, memasukkan rumput alang-alang sebanyak 1 tumbuhan. Pada ulangan 2, memasukkan sebanyak 2 tumbuhan. Dan pada ulangan 3, memasukkan sebanyak 3 tumbuhan. Begitu juga pada perlakuan limbah tahu B dan C. Langkah ketiga, yaitu mengangkat dan mengamati kondisi fisik tumbuhan rumput alang-alang yang sudah dimasukkan pada limbah pabrik tahu selama 12 hari. Setelah mengamati, selanjutnya yaitu memberi label pada wadah plastik. Langkah selanjutnya, memasukkan rumput alang-alang ke dalam wadah plastik yang sudah diberi label. Setelah itu, mengirim sampel ke laboratorium HC Unisma untuk diuji AAS. Dari hasil uji AAS pada limbah pabrik tahu menunjukkan bahwa rumput alang-alang dapat dijadikan sebagai biosorben CR6 pada limbah pabrik tahu. Hal ini dibuktikan bahwa limbah pabrik tahu yang paling banyak mengandung logam berat CR6 yaitu ada pada limbah pabrik tahu C yang mengandung logam berat sebanyak 1,8012 ppm dan berkurang menjadi 1,1647 ppm. Hasil uji AAS pada rumput alang-alang menunjukkan bahwa rumput alang-alang yang paling efektif dalam menyerap logam berat CR6 yaitu pada perlakuan P3U3 yang berisi limbah pabrik tahu C sebanyak 250 ml dan rumput alang-alang sebanyak 3 tumbuhan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu rumput alang-alang dapat dijadikan sebagai biosorben CR6 limbah pabrik tahu karena mengandung gugus-gugus aktif seperti gugus karboksil, hidroksil, dan amina. Hasil terbaik diperoleh dari perlakuan P3U3 yang dapat menyerap logam berat CR6 dengan rata-rata sebanyak 0,6365 ppm. Rumput alang-alang memiliki efektivitas sebagai biosorben CR6 limbah pabrik tahu. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang telah kami lakukan bahwa rumput alang-alang sebagai biosorben mampu menyerap sebanyak 63,65%. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suryaning Tias, kemampuan dari pektin kulit jeruk manis sebagai biosorben logam berat CR6 hanya mampu menyerap sebanyak 51%. Sekian video dari kami, gunakan tumbuhan liar, cegah lingkungan tercemar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.